Anda nggak usah ikut campur MUI itu. Anda cuma ngurusin Islam yang ada di Indonesia. Nggak perlu Anda intervensi ke luar negeri. Anda mau ikut campur, malu dikit lah Pak Anwar. Ini orang semua mayoritas bangsa ini nggak ada yang simpati sama Anda loh. Anda ulama tapi ngomongnya serampangan betul. Dengki hati Anda tuh, ada busuk. Jangan-jangan juga Anda ini terlibat. Ada sindikat, ingin mengarahkan ini juga ada gerakan radikal. Saya cuma hanya ngasih saran kepada Ustaz Somad dan Ustaz yang lain, Pak Anwar Abbas ini. Sampaikan Islam itu yang teduh, yang indah, nggak perlu provokasi, nggak perlu cerita di Indonesia ini bawa-bawa bom tentang Palestina. Itu kan nanti bisa menjelma kemari. Sampaikan yang indah aja lah. Dan untuk pengamat-pengamat politik ini yang sewot mulu, teriak-teriak, saya tahu kok, Anda ini semua membela kelompok-kelompok ini, hati Anda tidak. Anda cuma kepingin apa? Suaranya kadrun-kadrun ini nanti Anda mau pilih. Berarti Anda munafik, hati Anda selalu nggak cocok. Rafli Harin kok, Fadlizon kayak semua itu nggak cocok. Cuma Anda sekarang keluar-keluar membela mereka. Siapa Somad satu orang? Nggak penting bagi saya Somad satu orang. Dan Somadmu di Indonesia juga begitu penting. Nggak usah dibesar-besarin. Apa sih manfaatnya? Kita nggak kekurangan kiai kok. Polemik UAS tertolak di Singapura. Kan saya pernah ke Singapura pada tahun 2012, pada tahun 2017 sebelum ke Mesir, saya masuk Singapura. Tentang masalah saya Ketua HTI Pekanbaru, itu dulu sudah diklarifikasi bahwa itu berita hoax. Sombong amat. UAS Ustadz Abdul Somad dicekal, ditolak masuk Singapura dan dideportasi atau dipulangkan paksa. Lagi-lagi saya harus katakan, walaupun sebenarnya mulut ini capek, mulut, hati, pikiran itu capek gitu ya, jenuh hidup di rezim klinik ya, rezim dukun, rezim sihir ini jenuh. Kalau saya lihat, saya Somad nih, saya perhatikan yang dia sering mengaku seorang profesor, doktor, ternyata dia juga kerdil pahamannya. Dia cuma berbicara pakai nafsu dia aja. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Diramaikan oleh seorang yang kata Ustadz Somad ditolak untuk masuk Singapura dengan alasan pemerintah Singapura tidak ingin negerinya diganggu bau gesekan agama. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang dipahami oleh Singapura, kalau saya Somad ini paham Islamnya itu nggak seperti yang umumnya lah, yang membawa kedamaian. Isi ceramahnya yang ditengarai ada isu khilafah, terus menghina simbol agama lain. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Kalau saya lihat, saya Somad nih, saya perhatikan yang dia sering mengaku seorang profesor, doktor, ternyata dia juga kerdil pahamannya. Dia cuma berbicara pakai nafsu dia aja. Nah, saya coba ingin menjelaskan dulu di sini tentang ulama. Siapa sih ulama? Jadi nggak sembarangan orang itu bisa dilabelin ulama. Karena juga banyak riwayat Nabi itu mengutuk ulama. Jadi tidak setiap ulama itu pewaris Nabi, perlu dicek dulu. Ketika Ustadz Abdul Somad hendak berlibur ke Singapura, beliau tertolak. Kira-kira apa penyebab semua ini? Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru
supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Apa? Kalau seorang ulama itu berbicara sesat atau menyesatkan, akan banyak diikuti orang. Jadi jangan kita dulu melihat terus Ustaz Somad ini ulama. Lihat dulu keulamaannya di mana. Saya nggak melihat dia sebagai seorang ulama atau ustaz. Karena dari keberadaan dia datang kemari itu isi ceramah itu pasti mengandung perpecahan, kebencian. Sampai saya sedih sekali. Di masjid kok bisa mengatakan datang dari seorang Ustaz Somad yang ngaku profesor, doktor, intelek, mengatakan salib itu tempat jin. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Di sini ada hadis Nabi yang saya mau sebut. Pernah suatu saat Abu Dzar sedang berjalan kepada Nabi. Nabi bersabda, sungguh selain Dajjal ada yang sangat membuatku khawatir atas umatku. Beliau sampaikan 3 kali kepada Abu Dzar. Terus Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apa yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu selain Dajjal? Nabi menjawab, para pendakwah yang menyesatkan. Ada lagi perkataan dari Al-Habib Abdullah Haddad, setan lebih senang menggoda seorang ulama daripada perorangan. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Terus Anda berdalih bersilat lidah, pakai hadis Nabi katanya patung. Pak Somad, Anda kan memahami ada di surat Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan mereka, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kebetulan di sini kaum Nasrani itu lebih dewasa, arif, atau mungkin juga dia merasa minoritas, takut membalas apa? Nanti dapat teror lagi. Ini surat perkataan Anda ini bagi saya apa? Masalah salib itu Anda lebih hina, saya bilang. Anda berarti nggak tahu Al-Quran. Jelas Tuhan melarang. Di sini Anda sudah gugur hari seorang ulama, ngaku profesor doktor. Nggak pernah terjadi di sini ulama NU berpuluh-puluh tahun. Muhammadiyah, nggak ada bahasa serampangan begitu Anda mengatakan. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Al-Quran melarang di Al-An'am. Kemana Anda nih profesor doktornya? Jangankan untuk menggunakan alat komunikasi, saya membawa tas istri saya. Karena istri saya menggendong anak saya bawa tasnya. Di dalam itu alat-alat bayi. Saya katakan ini tas saya ini mau saya kasih ke istri saya. Dia tidak kasih. Jadi itu tas tetap bersama saya. Lalu kemudian setelah saya duduk, datang seseorang dari imigrasi, dia tanya, where is your bag? My bag over there. Bag saya di sana. Lalu dia tanya, this bag my wife's bag. Ini istri saya punya alat-alat bayi. Lalu kemudian dia datangi setelah mereka di sana 1 jam lebih kurang. Karena mereka tinggal menunggu saya. Artinya keluarga rombongan ini sudah masuk selama 1 jam di Singapura. Sudah dapat izin masuk. Barulah mereka ini datang menjemput, ditariknya semua, masuk lagi, dipisah. Saya di ruangan yang kecil, 6 keluarga ini berada di ruang yang besar. Jadi kalau Anda itu berbicara, dipikir dulu Pak Somad. Jangan Anda sok merasa alim, merasa Islam, merasa besar. Enggak. Di mata saya Anda enggak. Enggak ada gunanya seorang ulama tinggi-tinggi kalau dari mulutnya itu mengeluarkan api. Bikin permusuhan, menghina orang, ingin membawa negeri ini sebagai khilafah. Khilafah apa, Pak? Khilafah yang mana? Enggak ada di Al-Quran 1 ayat menyebut kata-kata khilafah. Ini kan sudah rekayasa saja. Jadi
Jadi kalau dikatakan apakah deportasi atau tidak dapat izin masuk, saya katakan sudah masuk. Lalu kemudian tentang kenapa tidak bisa berkomunikasi selama saya tertahan. Karena di situ no phone, no picture, no camera. Ada 3 tulisan yang tidak bisa digunakan alat komunikasi sama sekali. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Kenapa diproses kepolisian? Karena teman saya itu ada Ferdinand Hutahian, dia cuma pakai bahasa satir, niatnya bukan menghinakan, itu kena hukuman. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Tentang masalah saya Ketua HTI Pekanbaru, itu dulu sudah diklarifikasi bahwa itu berita hoax. Jadi sangat disayangkan orang kenapa bisa menelan berita mentah-mentah. Saya tidak terikat terafiliasi dengan HTI, dengan aliran-aliran apapun. Saya murni Muslim scholar. Saya sarjana Muslim, pendidik, pengajar, dosen, visiting profesor, pimpinan tahfiz Quran. Ini 3 poin yang perlu saya klarifikasi, saya jelaskan. Lah kalau mau dilihat itu yang dibilang khalifah itu perorangan. Lah negeri ini sudah berkhilafah. Ada presidennya, ada RT, ada RW, ada menteri. Berarti sudah keteraturan. Tidak ada negara tanpa kepimpinan itu tidak ada. Berantakan, amburadul. Besok orang bunuh tidak ada hukumnya. Sekarang orang bunuh ditangkap polisi. Orang korupsi ditangkap polisi. Ini sudah pakai unsur keislaman aja. Dan tidak harus dengan keislaman aja. Dan Nabi nggak pernah mendirikan negara Islam. Jadi jangan Anda sok kutip khilafah menurut Islam Anda. Kalau besok Anda Wahabi, Anda jadi pemimpin, Anda bisa bunuh Sunni-Sunni semua. Jangan sok mewakili Islam. Saya nggak nyangka kalau Anda ini profesor datangnya dari mana. Kemudian akhirnya kami setelah beberapa saat disaksikan lagi, barulah pulang dengan feri terakhir. Ini tentang mengapa tidak menghubungi. Kenapa saya tidak menghubungi MUIS? Karena kedatangan saya bukan untuk tablik akbar, bukan untuk pengajian. Saya hanya datang untuk jalan-jalan liburan 2 hari, karena kebetulan holiday. Dan inilah masanya, dan saya pernah ke Singapura pada tahun 2012, pada tahun 2017 sebelum ke Mesir, saya masuk Singapura. Ini pendapat beberapa orang terkait polemik UAS tertolak di Singapura. Di antaranya Habib Keribo, Perdana Menteri Singapura. Kok ngaku-ngaku intelek, tapi sempit pandangan Anda terhadap Al-Quran kitab suci. Di sini Anda mengatakan akhirnya apa? Terjadi isu di Singapura. Saya suka dengan pendapat dari pemerintah Singapura. Mengatakan apa? Dia ingin menjaga negerinya. Bagi saya apa? Pemerintah Singapura itu sudah Islami sekali. Kenapa? Dia melindungi negerinya. Di situ ada Islam, di situ ada agama yang lain, berbeda suku, tapi kehidupannya lebih teratur daripada negara-negara Islam. Di sini apa coba? Ngaku-ngaku Islam, sesama Islam aja gebuk-gebukan. Hati pikiran itu capek gitu ya, jenuh, matamu picek itu. Hidup di rezim klenik ya, rezim dukun, rezim sihir ini jenuh ya, ini ya, tapi harus terus kita katakan ya, kita tidak boleh capek sebenarnya. UAS Ustadz Abdul Somad dicekal ditolak masuk Singapura dan dideportasi atau dipulangkan paksa. Ini TV One sudah, semuanya sudah ya, heboh lah intinya ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya ini lagi-lagi saya harus katakan, walaupun sebenarnya mulut ini capek. Sementara LGBT ya, sekuler, liberal, Syiah gitu kan, apalah yang justru tidak ada manfaatnya lah ya, untuk bangsa, untuk rakyat itu nggak ada manfaatnya. Buzzer, influencer, penjilat, londo ireng itu
dipelihara ya, dipelihara, dikasih makan, dapat panggung di rezim ini. Saya aja seharusnya Pak, kalau saya melihat Anda ini di Indonesia nih, Anda juga harusnya sudah tertolak. Anda keluar-keluar khilafah, ternyata khilafah sudah dilarang. Saya dari pertama dengar berita tuh, saya nggak kecewa dengan Singapura. Kenapa? Saya sudah melihat Anda ini selama ini dakwah nggak ada kesenangan sama sekali. Anda cuma apa ya? Syahwat aja, ngomong nggak pakai dipikir. Mengatakan orang beriman nggak kena jin, tapi Anda bawa Cina. Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin kafir. Apa Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, siapa itu Gus Nadi, siapa satunya itu? Terus pokoknya yang Adi Armando yang kemarin pakai topi-topi sinterklas gitu itulah ya. Terus kemudian pokoknya apalah LGBT apa ya gitulah ya, penjilat, londo ireng, munafik ya. Coba mau kemana? Mau ke Hong Kong, mau ke Korea, mau ke Taiwan, ke Belanda, kemanapun bebas, nggak ada masalah. Janganlah, ini bukan seorang ustadz bicara begitu. Bicara ustadz yang santun, yang enak, membawa kedamaian, bukan membawa permusuhan. Nah, dalam konteks Singapura, pemerintah Singapura bagi saya itu sangat islami. Dia menjaga negaranya. Dan di Singapura yang ditolak bukan hanya Anda aja Islam, ada seorang pendeta yang juga radikal ditolak. Ini negara Islam yang sebenarnya. Kenapa? Dia menjaga negaranya. Nggak semua terus mau ditampung, enak aja. Ya, sudah satu sistem teman-teman ya, sudah inilah revolusi mental ya, revolusi mental yang sudah berhasil diinstal oleh rezim ini ya, ke seluruh anak negeri, seluruh elemen bangsa, ke seluruh instrumen hukum ya, dari atas pucuk paling atas sampai apa jenenge grassroots ya, paling bawah, ujung rambut sampai ujung telapak kaki itu. Tahe. Jadi HTI ya, lihat HTI, FPI, Habib Rizik, Munarman, Felixio, Gus Nur, lan sak piturute yang Anda tahu itu sudah disetting sama mereka, sama rezim ini, radikal, ekstrim ya, apalagi ya, menebar kebencian, memecah belah bangsa, musuh negara, kurang lebih seperti itu. Enggak, besok kalau ada ISIS masuk kemari, gebuk aja pemerintah. Terus apa, terus menghina Islam? Enggak. Pemerintah harus melindungi rakyatnya. Lebih teratur di sana keislamannya. Ada kuburannya Habib Nuh, masjid rapi, antar umat beragama rapi. Enggak ada ribut perbedaan madhab, enggak ada gebukin rumahnya orang, enggak ada yang merasa sok paling suci. Itulah Singapura itu bagi siapa? Negara Islam. Siapa saja bisa. Jadi mau pemimpin siapapun bagi saya yang bisa membawa negeri ini baik, enggak penting agamanya bagi saya. Dialah Islami. Jadi nggak harus seorang the rebel Islam, harus ini, enggak lah. Contohnya aja negara Arab tuh mereknya semua Islam. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti sehari nggak bunuh orang. Perang tiap hari. Itu apa Islam? Bukan. Kata dari seorang pemikir, cendekiawan lahir Mesir namanya Muhammad Abduh. Dia pernah berkata apa? Aku pergi ke negara barat. Aku melihat Islam namun tidak melihat orang Islam. Dan aku pergi ke negara Arab. Aku melihat orang Islam namun aku tidak melihat Islam. Di Singapura saya melihat apa? Itu semuanya Islami, keteraturan, bersih, tidak ada orang sembarangan, orang melonjok kena ketangkep. Ini Islam. Jadi nggak harus Islam itu dipegang oleh seorang beragama Islam, tidak. Di sini rame nih pengamat-pengamat, saya perhatiin. Kalau novel Mbak Mukmin saya nggak tanggepin lah. Bagi saya itu dia badut lah. Dia mengatakan katanya Singapura menangkap Somad gara-gara pemerintahan sini. Ini kan otaknya terbalik. Somad tuh diusir di mana negara, bukan di Singapura aja. Di Hong Kong, di Swiss, di beberapa tempat. Dan ini hari di negeri kita juga terusir Somad. Di Kudus terusir, di Madura terusir. Terus mau ada masalah Jokowi. Nah, yang lucu lagi dari Fahri Hamzah, kok Anda nih standar sekali akalnya Fahri Hamzah. Kok Anda sampai mengatakan cuma negara seupil aja belagu. Banyak negara di Eropa, di Prancis, saya melihat di situ malah ada Islam. Dan betul perkataan Muhammad Abduh tadi itu. Saya kepingin Indonesia dijadikan contoh Singapura. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin dan dikasih bicara. Harusnya emang nih NU saya berharap lah bisa bersikap. Saya lihat ulama NU, kiai-kiai NU adem, udah arogan.
Ini Somad baru anak kemarin sore nongol dadakan. Kok serampangan? Kok senengnya dengan identitas? Nggak ada. Nabi tidak pernah membawa identitas. Nabi itu diutus rahmatan lil alamin untuk semuanya. Jadi nggak usah begitu. Singapura sebagai negara yang berdaulat, dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal, atau pendeta yang radikal, atau kelompok apapun. Dia ketat. Dia negara kecil tapi teratur. Anda ngata-ngata harus toleransi, tapi Anda pernah toleransi. Anda sok Pancasilais, Anda nggak ada Pancasilais. Sobat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Datang lagi dari PKS, sama Rafli Harun, kata Islamofobia. Beginilah, Anda jangan sering-sering ngalimun stigma Islamofobia. Jujur aja, Islamofobia ini semua kita merasakan ada. Di negeri mayoritas Islamis di Indonesia masih ada Islamofobia kok. Bukti apa? Ada kriminalisasi kepada Ahmadiyah, kepada Komsi A, atau kepada yang lain. Ini masih ada. Saya yang Islam aja mesti kadang mesti lihat HTI tiap hari demo. Ini Islam diperagakan horor. Apa tolak ukur Anda nih? Kebenaran besar atau negara kecil? Kalau negara kecil itu lebih baik, itu jauh lebih baik daripada negara besar tapi amburadul. Jangan Anda meremehkan yang kecil. Tidak ada besar kalau nggak ada yang kecil. Harusnya Anda pelajarin di Singapura. Nah, saya perhatiin, ini kelompok-kelompok yang melawan Jokowi semua yang ruwet ini terus. Anda ini mau minta orang supaya toleransi, tapi Anda tidak pernah toleransi. Umat Islam pun juga di sini takut. Dulu kalau lihat preman itu bertato, serem. Sekarang udah nggak ada. Sekarang orang paling takut apa? Lihat gerombolan naik motor pakai peci, bawa bendera terus teriak-teriak takbir. Takbir sudah nggak jadi sakral sekarang. Jadi yel-yel untuk membuat orang takut. Jadi nggak setiap ulama itu sempurna, enggak. Ulama su juga dikutuk sama Rasul. Ulama yang menumpuk harta dari dakwahnya itu juga dikutuk. Jangan sembarangan Anda. Kenapa? Ini ada efek-efek negatif. Nah, ada lagi perkataan dari Eki Sujana semuanya. Saya perhatiin rombongan mereka aja yang kusut sama ini. Terus tadi ada demo. Apa demo? Posisikan dong, Singapura itu punya negara sendiri. Saya jujur, saya kepingin Indonesia itu seperti Singapura. Harus tegas begini. Karena di era Nabi juga tegas. Saya ingin tambahin di sini tentang karakter Somad itu, yang saya jujur kaget, seorang ngaku profesor, tapi mulutnya bagi saya itu sampah. Kok bisa Anda mengatakan Rina Nose itu siapa? Itu yang hidungnya pesek. Anda sudah menghina ciptaan Tuhan. Anda sudah bahaya, Pak Somad. Terus saya kalau artis-artis jelek kurang minat membahasnya. Jelek, ada ciptaan Tuhan. Lah Anda merasa ganteng. Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali sebelum Anda menghina orang. Saya aja mau menghina Anda, fisik Anda itu saya takut. Karena itu cuma yang saya sayangkan apa di sini? Dari seorang ustadz yang aku profesional, tapi kok karakter Anda itu seperti di bawah hewan malah. Kok bisa mengatakan pesek? Kan dia ada orang tuanya. Kurang minat membahasnya. Apa kelebihannya? Cuma disambut tawa. Tapi jawaban dari Rina Rusona bagi siapa? Rina Rus lebih beradab dan berakhlak daripada Anda Pak Somad. Fobia ada aja. Anda nggak usah menafikan. Kayak Somad ini, saya aja juga curiga. Kenapa? Ini saya takut Somad ini ada misi tertentu, aliran radikalisme dengan kelompongannya dia ingin mengganggu memecah negeri ini, gerakan-gerakan Islam radikal. Terus Anda mau menafikan itu ada ISIS, Anda menafikan Taliban, itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok gitu? Gak ada. Wajar orang. Jadi Singapura juga nggak mau, dan harus Singapura tuh Islamofobia itu perlu. Kenapa? Anggaplah mungkin ada rekayasa, ada bukan. Tapi mayoritas ini keberadaan terjadinya Islamofobia itu emang ada sebabnya, radikalisme. Di sini aja ada Rizik, FPI, HTI. Ini kan ancaman buat NKRI. Bukti pemerintah melarang HTI, dan wajar Singapura menolak Somad. Dan itu dia tepat sekali. Dia setelah berjalan secara ajaran Islam dia. Yang seperti kata Nabi bilang, ada yang lebih bahaya dari Dajjal. Apa? Pendakwah yang menyesatkan. Otot. Nggak perlu lah. Saya ingin menambah tentang Islamofobia ya. Kita ini negeri kita ini sekarang mayoritas Muslim, tapi terjadi Islamofobia. Umat Islamnya sendiri. Kenapa? Melihat Islam-Islam yang ada sekarang ini, gerakan kekerasan, HTI, teriak-teriak agama, terus pendakwah Anda baru datang pelik dengan cara kekerasan. Ini kan akhirnya apa? Nggak hanya orang Kristen aja yang Islamofobia, Muslim pun juga bisa Islamofobia. Ngapain Anda kemari juga buat ribut? Ini juga Felix, sok laganya. Anda nggak malu bicara-bicara sok Islam itu? Anda nggak lihat tuh, ada Ustadz Gures, ada Kiai-Kiai NU, Muhammadiyah. Nggak selengean kayak Anda ini berdua, nih gerombolan HTI, kayak merasa paling tahu Islam. Harusnya Anda tuh malu diri. Nanya lah, kalau ilmu Anda
dengan Ustadz Gures nggak ada seujung jempolnya. Harusnya Anda sadar diri, malu, nggak usah keluar-keluar sok paling Islam, pendekar Islam, mau mengislamkan Indonesia ini sudah rapi Islamnya, mau bawa lagi ke khilafah. Semoga Indonesia bisa ngambil pelajaran dari Singapura. Jadi cegahlah ustadz-ustadz yang ingin mempermasalahkan, yang ingin membuat negeri ini jadi pecah. Ada isu agama, tangkepin aja lah. Saya jujur aja, kadang-kadang malu dengan kelompok minoritas ini. Mereka kadang-kadang lebih dewasa, lebih santun. Yang saya ingin tambahin tentang MUI juga. Saya tuh lihat MUI si Anwar Abbas lagi nih satu. Karena mungkin dia ada sepaham ini. Waktu di TV One dialog ngotot. Loh, di TV One orang dialog ingin mencari apa, kenapa masalah. Tapi Anda ingin menutupin, Anda sampai teriak-teriak ini hari. Anda ini ulama internasional atau ulama? Jawaban dia apa? Santun sekali. Saya memang jelek, pesek, buruk, tidak memiliki apa-apa. Saya tahu sebelum Anda mengatakannya. Tapi dengan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu saya tidak sampai hati mengatakan hal buruk tentang orang lain. Harusnya Anda malu. Lah, di sini saya lihat, Mas. Kalau Anda itu belajarnya dari awal itu seorang ustadz yang baik, Anda akan berjalan ke atas semakin tawadhu baik. Ada perkataan orang. Kalau orang itu dari awal niatnya buruk, nanti akhirnya terus akan keburukan, sekalipun dibungkus agama. Serampangan Anda, Somat. Saya jujur aja, saya belum berani mengatakan Anda ustadz. Kenapa? Anda nggak layak sebagai ustadz. Saya mintalah Pak Somat, lebih baik Anda tutup mulut Anda nggak usah memprovokasi untuk orang benci dengan Singapura. Kalau Anda itu seorang ustadz, harusnya nggak memprovokasi. Tapi Anda seperti terusik. Anda ustadz kok dendam? Loh, Singapura itu bukan rumah Anda. Kalau Anda diusir dari rumahnya orang, Anda nggak usah marah. Amburadul nggak maju, malah menyebarkan nanti kelompok-kelompok radikal ini makin besar. Jadi saya ingin mengambil satu akhir kesimpulan, kita tuh jangan cepat melihat ustadz atau ulama itu terus kita mau bela. Jangan dulu, kita lihat sikapnya apa. Nah, seperti tadi dengan hadis Nabi, banyak terus dari Al-Habib Al-Haddad, banyak ulama ini tidak harus identik dibela atau dimuliakan. Banyak mereka juga yang tidak benar. Nah, kita mulailah ambil hikmah ini, kita cari sekarang. Saya minta bangsa Indonesia semua, cari ulama yang mengajak kedamaian, cari ulama yang tidak mengajarkan kebencian atau menghina agama lain. Kenapa? Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, melecehkan agama lain. Sampai dalam ayat aja di Al-An'am, Allah sudah warning, karena akan terjadi itu, jangan menghina agama mereka. Jadi waspada. Kalau Anda mau beriman, ikutin Al-Quran, jangan ikutin Somat. Itu aja mungkin. Terima kasih. Kapan kita mau bersatu NKRI ini? Mungkin ini pembelajaran buat aparatur negara bidang keamanan yang membidangi radikalisme ini. Cobalah ambil hikmah dari Singapura. Sikapin tegaslah semua. Jangan sampai kita cuma hanya segelintir, akhirnya mengganggu yang banyak. Tegaslah begitu. Saya lihat sikap dari Perdana Menteri Singapura itu sangat bijak. Saya sampai kadang-kadang dari seorang beretnis Tionghoa sampai dia menyebut Ustadz Asatid, bahasa yang santun semuanya teduh. Jadi pemimpin itu nggak usah terlalu harus Islami, orang Islam nggak perlu. Kalau ada orang baik non Muslim, kalau dia bisa memimpin negeri ini lebih baik, ya kita terima. Daripada kita mau dipimpin orang Islam tapi negeri ini berantakan, kekurangan ulama. Kita ini negara besar, harusnya lebih dewasa. Malu diketahui negara orang, negeri mayoritas Muslim tapi ribut agama nggak selesai, seperti nggak pernah Islam di negeri ini. Kalau Anda mau melihat Islam itu, lihat perilakunya, ustadznya, ustadz yang baik. Semoga hikmah dari Singapura ini bisa diambil pembelajaran bangsa Indonesia yang besar ini, bisa seperti Singapura, bisa menjaga kerukunan umat beragama tanpa harus menghina, tanpa ada radikal. Jangan sampai negeri ini dipisah-pisah lagi isu agama.